Mati, Mas Moderator, Mas Muainun Mubin, salah satu teman saya di Amsilati ya, yang dulu sering berdiskusi bersama di halakoh kajianku, dan yang kami hormati, banggakan semua peserta yang turut serta hadir dalam kajian Millennial Talks dari Bina Daruslugoh, yang mana ini adalah sesi terakhir ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bina Daruslugoh telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mencurahkan apa yang pernah saya pelajari atau yang pernah saya baca, sehingga dengan adanya kajian ini kita punya harapan tentu semoga apa yang kita dapatkan nanti dan seterusnya itu akan terus bermanfaat untuk kehidupan kita, baik kehidupan di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Langsung saja, tadi sepertinya sudah ada perkenalan ya dari Mas Mubin tentang saya. Jadi saya kira tidak perlu disampaikan lagi. Eh, Kajian pada malam hari ini temanya adalah fikih sustainability. Kalau saya lihat di kamus ya, KBBI, itu ada bahasa sustainable itu artinya keberlanjutan. Jadi kajian ini itu nanti arahnya itu mengenai fikih yang berkelanjutan. Karena fikih itu kan tidak bisa stagnan, tidak boleh berhenti di tempat dengan berkembangnya zaman yang begitu cepat, berkembangnya zaman yang begitu eh, sangat luar biasa sampai sekarang ini, fikih juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Maka temanya fikih sustainability ini sudah sangat relevan menurut saya pribadi, yang mana saya ya belum bisa dikatakan ahli fikih lah, tapi ketika mendalami fikih, dalam pikiran saya itu saya sangat merasa fikih ya memang harus betul-betul sustainable, atau bahasa mudahnya lain itu harus fleksibel dengan perkembangan zaman. Nah, karena fikih itu kan pasti berkaitan dengan hukum Islam. Nah, nanti arahnya lagi hukum Islam untuk gaya hidup ramah lingkungan. Nah, seperti itu. Mungkin bisa digeser, Mas Mubin, ke slide selanjutnya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan-pembahasan atau mengurai fikih yang ramah lingkungan, itu perlu saya sampaikan bahwasanya landasan pemikiran yang saya tuliskan di sini, di materi kajian ini, sumber utamanya, sumber primernya, meskipun tetap ada sumber-sumber yang lain, itu berasal dari buku Nuansa Fikih Sosial, karya Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Ahmad Zal Mahfud. Nah, beliau adalah salah satu sumber keilmuan dari Abah Kiai Haji Taufikul Hakim, pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Silati, yang mana Mbah Sahal juga dulu menjabat sebagai Rais Am PBNU pada tahun 1999 sampai 2014. Nah, salah satu karya monumental atau karya yang sangat populer dari Mbah Sahal adalah Nuansa Fikih Sosial. Nah, di situ banyak sekali dibahas tentang bagaimana fikih supaya fleksibel, fikih supaya tidak kaku, fikih supaya bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Maka kajian ini adalah upaya untuk menyerap tetesan ilmu dari sanad pemikiran beliau, dari Mbah Sahal, yang mana kalau kami mendapatkan apa yang difikirkan oleh Mbah Sahal, gagasan-gagasan beliau tentu dari Abah Yai Taufikul Hakim. Nah, itu kita jadikan pisau analisis dalam membedah isu fikih dan lingkungan saat ini. Lalu garis besar pembahasannya, di sini itu ada lima garis besar yang akan dibedah atau diurai. Yang pertama adalah redefinisi fikih. Jadi fikih itu harus didefinisikan ulang. Ya, artinya memaknai fikih sebagai tata kelola hidup bukan hanya sebagai batasan-batasan atau aturan-aturan, tapi sebagai tata kelola. Kemudian yang kedua, kritik nalar beragama, mengoreksi ketimpangan antara ritual individu dan kesalehan sosial, yang mana tidak boleh eh, berat sebelah. Kemudian yang ketiga adalah fikih sosial, menempatkan kemaslahatan umum, kemaslahatan sosial itu sebagai tolak ukur. Lalu yang keempat yaitu metodologi kontekstual, menggeser paradigma dari fikih formal ke fikih etis, fikih yang hanya sebatas teks. Nanti kita belajar lebih supaya tidak hanya sebatas teks, tapi akan menjadi etika dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian yang terakhir yaitu aplikasi dan institusi menjawab tantangan lingkungan hidup dan peran strategis pesantren atau institusi pendidikan. Nah, ini tantangannya apa, kemudian perannya institusi pendidikan itu seperti apa. Lalu bisa digeser lagi, Mas Mubin. Nah, selanjutnya adalah kita membahas tentang hakikat dan tujuan fikih. Sebab sejauh ini banyak sekali masyarakat dari semua lapisan itu cara pandang terhadap fikihnya itu masih kaku, masih kaku. Nah, selama ini fikih sering dipahami hanya sebatas aturan hukum yang kaku, yang tidak fleksibel, yang tidak relevan, hanya sebatas kumpulan pasal syarat dan rukun. Padahal hakikat sebenarnya adalah syariat Islam yang di dalamnya itu ada fikih, itu adalah pengejawentahan atau manifestasi dari akidah Islamiyah. Nah, fikih itu adalah manifestasi dari akidah. Tentu kita sebagai orang Islam, kita kan memiliki akidah yang kuat, keyakinan yang kuat tentang keyakinan kita kepada Allah, kepada Rasulullah sebagaimana rukun iman. Nah, kemudian akidah yang perlu kita kembangkan di pengetahuan kita, itu akidah bukanlah keyakinan kosong, tetapi akidah itu mengajarkan jaminan hidup dari Allah. Kemudian bagaimana kita caranya bisa mendapatkan jaminan itu? Nah, itu kan tidak instan. Kita diberikan ruang untuk ikhtiar. Nah, jaminan rizki misalkan menuntut manusia untuk berikhtiar mengelolanya. Maka sebagaimana contoh sebelumnya, contoh ini, maka fikih hadir sebagai panduan teknis dan praktis bagi manusia untuk menjalankan ikhtiar pengelolaan hidup tersebut. Supaya manusia dalam kehidupannya itu terukur, terstruktur, tidak melewati batasan, terus juga tidak stagnan atau hanya jalan di tempat. Lalu bagaimana pengelolaan fikih untuk hidup yang terpadu dan komprehensif? Nah, fikih itu menata seluruh hal ihwal manusia menjadi 4 pilar. Meskipun sebetulnya dalam kitab-kitab fikih ya, biasanya itu ya ada 5 bab besar yang dimulai dari toharoh, kemudian ubudiyah, muamalah, munakahat, dan jinayat. Tapi sebetulnya pilarnya itu ya 4. Karena toharoh itu nanti akan masuk ke rangkaian ibadah. Nah, jadi ada 4, ibadah, muamalah, munakahah, dan jinayah. Nah, ibadah itu untuk apa? Dalam fikih ibadah adalah untuk mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Allah, antara hamba dengan Allah. Kemudian muamalah itu mengatur tata cara pergaulan sosial dan transaksi ekonomi. Entah transaksi apa saja, itu diatur oleh muamalah dalam fikih. Kemudian munakahah mengatur tata cara berkeluarga, bagaimana akad nikah, bagaimana ketika nikah ada rusak atau fasakh, bagaimana etika perceraian, dan sebagainya. Kemudian jinayah mengatur hukum publik demi ketentraman bersama. Nah, itu adalah 4 pilar yang mana itu mengelola kehidupan kita supaya hidup kita itu terpadu dan komprehensif. Itu tidak melewati batas, tidak kekurangan. Lalu muara tujuannya itu apa? Atau makosid syariah, tujuan syariat, tujuan fikih, semuanya itu bermuara pada Sa'adatud Daroini. Nah, ini sebagaimana dijelaskan dalam buku Nuansa Fikih Sosial, Sa'adatud Daro ini adalah kesejahteraan duniawi dan ukhrawi. Jangan sampai di dunia kita misalkan bahagia, tapi di akhirat kita tidak bahagia. Naudzubillah. Begitu pula sebaliknya, jangan sampai kita di dunia itu melarat, di akhirat bahagia. Itu kan kurang perfect. Yang perfect tetap dunia mendapatkan, akhirat juga mendapatkan, semuanya sejahtera. Nah, karena tujuan makosid syariah itu kalau yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih atau dalam redaksi-redaksi Turots itu ada 5, yaitu menjaga akal, menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga apalagi menjaga akal, menjaga harta, keturunan, nyawa, dan agama. Nah, 5 ini harus dijaga oleh syariat. Kemudian baru-baru ini, ya bukan baru-baru ini, sebelumnya juga sudah eh, difikirkan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi, yaitu hifdzul bi'ah atau menjaga lingkungan. Baru-baru ini juga sepertinya Kementerian Agama
itu juga sudah mulai mengarah ke sana. Ada fiqhul bi'ah. Nah, atau menjaga lingkungan. Jadi tujuan syariat ditambah satu lagi yang tadinya 5 menjadi 6. Satunya yang tambahan yaitu fiqhul hifdul bi'ah atau menjaga lingkungan. Nah, kemudian bisa digeser lagi Mas Mubin, slide setelahnya. Nah, setelah hakikat dan tujuan fikih, yang mana kita harus meluruskan cara pandang kita terhadap fikih, tentu kita harus memandang juga realitas sosial dan kritik nalar yang sebetulnya itu juga tertuju kepada kita sendiri. Nah, fikih sosial itu kan eh, barometernya itu adalah masoleh ammah atau kemaslahatan sosial. Sebaliknya dari kemaslahatan sosial adalah mafsadah ammah. Kerusakan sosial atau kerusakan umum itu juga harus dicegah. Cara mencegahnya yaitu menciptakan kemaslahatan sosial. Sebagai contoh ini yang dicontohkan adalah pembangunan itu kan membawa kemajuan. Pembangunan apa saja di Indonesia, infrastruktur, tol dan sebagainya. Namun jika laju pertumbuhan penduduk tak terkendali dan tidak diimbangi peningkatan sumber daya alam, ini bukan berarti saya mengarahkan apa pro ayo KB ya, keluarga berencana bukan. Ini hanya sebagai contoh. Karena nanti akan ada contoh hadis yang seringkali disalahpahami oleh masyarakat. Nah, jika laju pertumbuhan penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi peningkatan sumber daya alam, maka yang terjadi adalah bencana. Kesenjangan ini melahirkan mafsadah ammah. Nah, mafsadah ammah itu berbagai macam, seperti kerusakan publik yang meluas, contohnya adalah kemiskinan struktural, kemiskinan yang mulai dari bapaknya, anaknya, sampai cucu-cucunya, kemudian ketimpangan sosial, adanya strata sosial yang tidak tidak seimbang, lalu ada krisis lingkungan hidup. Nah, ini nanti fokus kita mungkin agak ke krisis lingkungan hidup. Krisis lingkungan hidup termasuk sebagai mafsadah ammah. Lalu untuk mencegah mafsadah ammah itu harus seperti apa? Ya kita menciptakan lingkungan-lingkungan yang nanti progresnya atau proyeksinya adalah masoleh ammah. Lalu kritik nalar beragamanya seperti apa? Kita itu harus beragama tapi tidak terlalu apa ya namanya ya? Tidak produktif lah. Nah, jadi kita harus produktif dalam beragama itu. Karena yang terjadi sampai saat ini itu ada pergeseran nilai spiritual yang mengkhawatirkan, di mana kepekaan kaum muslimin kerap kali tajam pada moralitas individual, seringkali mengoreksi individu orang lain, tapi tumpul pada hal-hal yang bersifat sosial. Saya pernah membaca itu atau mendengarkan kalau tidak salah bahwasanya Gus Dur itu pernah menyentil, atau Gus Dur itu kan bahasanya kan asik, bahasanya itu bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Sentilan Gus Dur itu seperti ini kurang lebih. Masyarakat Indonesia pada khususnya ya, itu seringkali sangat keras, vokal, ya dalam menjustifikasi dosa moral yang terlihat. Dosa moral yang terlihat itu seperti apa? Perzinaan, lokalisasi, diskotik. Tetapi masyarakat yang sama itu seringkali abai, seringkali tidak peduli, diam terhadap masalah lingkungan, buang sampah sembarangan, eksploitasi alam berlebihan, itu seringkali diam. Paling yang hanya berbicara kan aktivis-aktivis, tapi dari lingkungan terbawah, mulai dari kita, itu tidak mengarah ke sana, abai terhadap hal itu. Seperti membuang sampah sembarangan, kan kita perlu koreksi diri kita sendiri mulai dari sekarang. Kemudian hal-hal yang sebetulnya itu berdampak kepada masyarakat luas atau sosial, itu kita seringkali diam, seringkali tidak menyuarakan hal semacam itu. Tetapi ketika ada dosa individu, perzinaan, dan sebagainya, ya itu memang benar, kita tidak boleh diam. Tetapi jangan sampai dong, apa yang kita kritik, apa yang kita sering suarakan itu hanya sebatas individu. Individu boleh, tapi sosialnya juga jangan ditinggalkan. Nah itu, jadi kritik nalar beragamanya itu seperti itu yang saya ambil dari dawuh Gus Dur. Kemudian bisa dilanjut lagi Mas Mubin ke slide selanjutnya, ke solusi dan metodologi. Nah, kita harus punya solusi
Dan solusi itu tentu juga harus ada metodologinya atau step by step-nya. Nah, solusinya itu seperti apa supaya kita dalam kehidupan sosial itu fikih kita itu juga berkembang ke sana, tidak hanya sebatas ibadah kita sendiri, tidak hanya sebatas ibadah kita kepada Allah saja. Nah, solusinya adalah kembali ke prinsip seorang fakih, seorang ahli fikih. Atau bahkan kalaupun belum bisa menjadi orang fakih, ya mutafakih, orang yang masih belajar fikih. Nah, untuk mengobati ketumpulan rasa ini, solusinya kita harus kembali kepada definisi prinsipil seorang fakih atau mutafakih, yaitu fakihun fi masolihil kholqi. Seorang ahli fikih sejati ataupun bahkan orang yang sudah masuk belajar fikih, karena tentu orang Islam kan harus belajar fikih toh. Nah, itu adalah dia yang mengerti, dia yang peka terhadap kemaslahatan makhluk. Oleh sebab itu, proyeksi fikih sosial adalah untuk mencegah mafsadah ammah, kerusakan sosial, sehingga fikih mengharuskan kita mewujudkan masoleh ammah atau kemaslahatan umum. Maka kita koreksi, kita muhasabah kepada diri kita pribadi masing-masing, termasuk juga saya, apakah ketika saya belajar fikih itu saya sudah bisa menempatkan uh, fikih itu sebagaimana pada tempatnya sehingga nanti saya itu benar-benar menjadi pribadi yang memberikan kemaslahatan kepada makhluk. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian metodologinya adalah fikih itu harus kontekstual. Nah, ini yang betul-betul ditanamkan. Fikih itu harus kontekstual, tidak boleh tekstual, tidak boleh hanya sebatas dibaca teks yang kaku. Metodologi berpikir yang diperlukan adalah etika sosial, bukan sekadar hukum. Definisi mendasar yang perlu ditanamkan adalah fikih adalah pemahaman manusia, istinbat atau penggalian hukum oleh para ulama terhadap nas-nas agama baik dari Al-Quran ataupun hadis. Itu sekali lagi fikih adalah pemahaman manusia. Jadi tidak boleh disakralkan secara membabi buta. Tentu kita percaya kan misalkan kita belajar kitab Fathul Qorib, belajar kitab Fathul Mu'in, keberkahan pasti ada. Tetapi jangan sampai kita ketika belajar fikih itu sampai di apa namanya ditaklid secara membabi buta. Kita belajar tapi eh, terlalu mensakralkan fikih. Karena fikih adalah hasil pemahaman manusia dari Al-Quran dan hadis, maka fikih itu ya harus, bukan harus, mohon maaf, maka fikih itu bisa berubah dan bisa berbeda menyesuaikan dengan perkembangan situasi, zaman, dan tempat. Nah, itu fikih tidak boleh kaku ke sana. Nah, sebagai contoh, saya pernah berdiskusi dan juga pernah membaca salah satu ijtihad dari Mbah Sahal. Di Indonesia itu dulu itu kan marak atau pernah suatu masa itu viral lah bahasa sekarangnya ada lokalisasi mohon maaf bahasanya pekerja seks komersial. Nah, pernah ada lokalisasi, jadi memang ditempatkan di satu titik saja. Ada di situ perbedaan pendapat para ulama. Ada ulama yang memang pemahamannya itu tulen fikihnya, itu ya tidak boleh lokalisasi itu ditempatkan. Tidak boleh ada tempat lokalisasi itu. Tapi salah satu ijtihad bahasa hal itu adalah ya harus ditempatkan. Kalau bahasanya Gus Dur itu sampah itu ya harus ditempatkan pada tempatnya. Tidak boleh sampah itu bercampur dengan hal-hal yang bukan sampah atau emas lah. Kan nggak boleh. Nggak boleh sampah bercampur dengan emas, nggak boleh sampah bercampur dengan perhiasan. Maka sampah itu harus ditempatkan pada tempatnya. Lalu pada saat itu, dengan pemahaman fikih beliau yang begitu mendalam, itu beliau juga menyepakati adanya lokalisasi atau penempatan pekerja seks komersial supaya tidak bercampur dengan masyarakat umum. Nah, ini fikih juga harus mampu ke sana contohnya sehingga tidak kaku. Kenapa? Karena ada satu kaidah masyhur yaitu layun karu taghayyurul ahkam bitaghayyuri zaman. Perubahan hukum itu tidak bisa diingkari seiring dengan perubahan zaman. Nah, itu yang perlu kita pahami tentang fikih. Lalu selanjutnya Mas Mubin.
Nah, ini masuk ke tentang etika sosial dan studi kasus atau contoh kecil lah sebetulnya. Nah, ini ada kritik dari salah seorang pemikir atau intelektual dari Mesir yaitu Jamal Al-Banna, dan nuansa fikih juga menyoroti itu, menyoroti bahaya fikih yang gagal. Fikih itu tidak boleh gagal menanggapi atau memberikan solusi kepada problematika umat. Nah, fikih tidak boleh gagal artinya fikih yang sah secara teks tapi absen secara etis. Teksnya kan akan terus ada, terus lestari. Terlebih zaman sekarang percetakan sudah banyak sekali. Teks itu saya yakin pasti akan bertahan sampai ila yaumil kiamah. Tetapi secara etisnya atau prakteknya apakah bisa eksis? Apakah tetap eksis? Nah, itu yang menjadi PR bagi kita sebagai penuntut ilmu supaya fikih itu tidak gagal. Kita harus mampu mengembangkan fikih itu. Nah, posisi fikih tidak boleh netral. Fikih wajib berpihak pada kemanusiaan. Jika hukum valid secara dalil, dalilnya valid tapi merusak lingkungan atau martabat, maka fikih nanti akan dikatakan gagal. Maka seorang mujtahid atau seorang pembelajar itu harus mampu menempatkan fikih supaya fikih itu tidak gagal. Meskipun secara teks awal itu kaku seperti ini, tapi harus bisa dikembangkan. Tentu dengan metodologi-metodologi yang diajarkan oleh para ulama. Pergeseran posisinya adalah fikih seharusnya diposisikan sebagai etika sosial. Ini yang paling mudah lah. Fikih diposisikan sebagai etika sosial, bukan hukum positif atau hukum negara. Jika menjadi hukum negara, fikih akan kaku dan menakutkan. Tapi jika menjadi etika sosial, fikih akan berfungsi sebagai panduan moral, sebagai pengelola moral yang ditaati karena kesadaran iman, bukan karena takut polisi atau takut hukum. Salah satu contohnya meskipun ini masih jauh dari sempurna ya, di Indonesia itu kan misalkan ada seorang maling, seorang pencuri, itu ketika dihadapkan dengan dia akan mencuri babi ataupun mencuri kambing, itu pasti pencuri itu di Indonesia ya, pasti memilih kambing. Itu sebagai salah satu bentuk fikih etis itu di Indonesia mulai berjalan. Tetapi itu kan jauh dari sempurna. Kenapa kok milihnya kambing? Karena kambing itu halal. Nah, itu kan sudah salah satu penerapan fikih etis, tetapi ya tidak bisa dibenarkan mencurinya itu. Ya, itu contoh kecilnya seperti itu. Lalu bagaimana kita mengkontekstualisasikan fikih? Nah, ini ada contoh juga dari hadis, bahwasanya ada hadis tanah salu. Redaksi hadisnya itu tanah kahu, tanah salu, fa inni ubahi bikum al umama yaumal qiyamah. Menikahlah. Nah, hadisnya itu kan menikahlah kalian, perbanyaklah keturunan, karena aku akan membanggakan kalian di hadapan para umat Nabi yang lain di hari kiamat nanti. Itu kan dawuhnya Nabi seperti itu. Perbanyaklah keturunan. Kalau kita hanya membaca secara tekstual, formalis, ya, membacanya hanya teks, maka hadis itu hanya akan difahami belum sebagai arti berlomba-lomba punya anak sebanyak-banyaknya, yaitu membentuk kuantitas, menciptakan, melahirkan kuantitas, bikin anak yang banyak tanpa peduli nasib dan daya dukung alamnya. Ini kalau kita baca secara teks saja. Tapi kalau kita baca secara kontekstual, nah, kita coba amati realitas sosial sekarang seperti apa, perkembangan dunia sekarang seperti apa, jumlah manusia di dunia sekarang seberapa. Nah, kita kan harus memandang realitas sosial seperti itu. Sehingga nanti ketika kita sudah membaca lingkungan, sudah membaca zaman, di era persaingan sumber daya alam yang ketat ini, hadis ini dimaknai secara bijak, yaitu maknanya akan bergeser, yaitu meningkatkan kualitas hidup keturunan, bukan sekadar jumlah. Nah itu, sekali lagi, bukan hanya memperbanyak anak, tetapi meningkatkan kualitas. Bukan hanya kuantitas, tapi kualitas. Itu contoh ketika kita mampu membaca fikih, tidak hanya tekstual, tapi kontekstual. Lalu lanjut lagi, Mas Mubin. Nah, lalu kita sudah masuk ke dasar fikih lingkungan. Nah, sesuai tema, hukum Islam yang ramah lingkungan. Ini diambil dari kitab Fiqhul Bi'ah, yaitu Ri'ayatul Bi'ah fi Syariatil Islam, karya Syekh Yusuf Qardawi. Di situ dijelaskan atau beliau menuliskan seringkali
dunia itu menanyakan, wahalil islami dahlun fil bi'ah wa himayatiha. Apakah Islam itu betul-betul punya peran, benar-benar punya peran dalam urusan lingkungan dan pelestarian lingkungan? Itu seringkali ditanyakan oleh eh, orang-orang Barat mungkin ya. Apakah Islam itu juga memberikan sumbangsih terhadap kelestarian lingkungan? Lalu jawabannya seperti apa? Sebagai kita sebagai umat Islam yang menerapkan fikih, jawabannya ya iya, tentu. Dan itu sangat besar peran Islam di situ. Nah, karena masalahnya itu bukan pada Islam. Kalau ada apa namanya eksploitasi alam berlebihan sehingga menimbulkan bencana, itu masalahnya bukan pada Islam, tapi pada ketidaktahuan seseorang yang mengeksploitasi lingkungan atau mencemari lingkungan. Nah, itu karena ketidaktahuannya, kalau bukan ketidaktahuannya ya dianya itu yang susah dibilangin kan. Sudah tahu kalau ini kurang baik tapi tetap dilakukan. Nah, Syekh Yusuf Al-Qardawi menegaskan bahwa fikih secara eksplisit itu mendefinisikan aturan yang mencakup ala qatul insan bil kauni min haulihi. Hubungan manusia dengan alam semesta di sekitarnya sesuai dengan 5 hukum syariat, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Nah, jejaknya seperti apa? Buktinya seperti apa? Nah, ini ada 8 bukti yang dituliskan Syekh Yusuf Al-Qardawi. Nah, ini yang pertama adalah Islam dalam fikihnya itu pasti ada toharoh. Toharoh atau bersuci. Di toharoh, pintu pertama fikih ini menerapkan atau menetapkan standar kebersihan dan manajemen air yang ketat. Bahkan tidak hanya air, tapi sesuatu yang digunakan untuk bersuci. Debu, dan lain sebagainya. Tempat untuk bersuci itu harus suci, harus bersih dan sebagainya. Nah, ini gerbangnya di sini ya di toharoh. Salah satu bukti dari 8 bukti yang pertama yaitu toharoh. Bahkan saya pernah membaca hadis itu yang mana dulu Nabi itu pernah bersabda, janganlah kalian menyanyiakan air atau boros dalam menggunakan air meskipun kalian itu berada di depan sungai yang airnya mengalir deras. Ini kan sudah apa namanya penegasan dari Kanjeng Nabi bahwasanya kita harus menjaga lingkungan bahkan ketika lingkungan kita itu sebetulnya tidak ada apa bencana. Nah, lalu yang kedua yaitu sholat, zakat, dan wakaf, yaitu korelasi erat ibadah maliyah, ibadah yang bersifat harta dengan pemberdayaan fasilitas umum yang ramah lingkungan. Contohnya zakat, zakat itu harus disalurkan, harus ditasarufkan, dibelanjakan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan. Nah, ini supaya harta itu tidak disalahgunakan. Karena penyalahgunaan harta itu sangat, apalagi zaman sekarang, ketika negara besar punya harta yang banyak, punya kekayaan yang begitu besar, pasti digunakan untuk membeli nuklir, untuk memproduksi nuklir, dan sebagainya. Maka sebetulnya peran zakat, wakaf, dan sebagainya di fikih itu sangat penting sekali. Dan ini sebagai bukti bahwasanya fikih itu juga apa namanya mengatur lingkungan secara detail. Kemudian tentang haji dan ihram atau konservasi. Nah, dalam haji dan ihram, dalam rangkaian ibadah haji dan ihram itu ada namanya kawasan konservasi atau bahasa Arabnya itu hima di tanah haram. Nah, di tanah haram aturannya itu tidak boleh apa namanya berburu dan menebang pohon atau tahrimus soidi wakot innabatat. Di dalam bab haji pasti ada itu. Nah, Syekh Yusuf Al-Qardawi menyebut ini sebagai konsep hutan lindung tertua. Kalau di Indonesia itu kan ada taman nasional kan, Taman Nasional Gunung Merbabu, Taman Nasional Tengger Semeru. Nah, itu sebetulnya sudah ada mulai dari dulu di Tanah Haram. Itu adalah konsep konservasi yang sudah ada. Nah, maka bukti apa lagi yang harus dicari kalau Islam itu dikatakan tidak memberikan peran terhadap lingkungan? Nah, itu baru bukti yang ketiga. Bukti yang keempat adalah fikih muamalah. Ada salah satu contoh Ihya'ul Mawat, yaitu menghidupkan lahan mati. Bagaimana lahan yang tidak ada yang merawatnya, tidak ada yang mengelolanya, itu bisa dikelola sehingga bermanfaat untuk masyarakat luas, ataupun bagi yang memilikinya tidak merugikan orang lain ketika dia menerapkan Ihya'ul Mawat. Meskipun kalau zaman sekarang itu sudah sangat jarang sekali tentang Ihya'ul Mawat, karena tanah-tanah itu pasti sudah ada pemiliknya. Kalau bukan orang ya pasti kan dimiliki oleh negara.
Nah, seperti itu. Tapi dalam muamalah juga selain ihyaul mawad, itu penjagaan terhadap lingkungan itu sudah diterapkan. Ya, sudah diterapkan karena nanti dari satu rangkaian ke rangkaian lain pasti ada hubungannya. Bisa diseret lagi ke bukti lanjutan dan prinsip zero harm. Nah, jejak ekologis di 8 pintu fikih bagian 2 tadi 4, berarti ini 4-nya lagi. Itu yang selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu pertanian atau ziroah. Atau dalam bab muamalah itu juga ada namanya musakoh atau muzaroah. Nah, bagaimana Islam itu mengatur etika bertani supaya betul-betul memberikan dampak yang berkelanjutan. Ketika bertani diairi dengan air sawah, diairi dengan air sungai, diairi dengan air hujan, itu nanti proyeksinya seperti apa dan itu nanti nyambung ke zakat. Ketika sawah yang diairi oleh air hujan kan nanti harus dizakatkan ketika sudah mencapai hasil panennya sekian. Nah, itu kan sudah diterapkan oleh fikih. Kemudian manajemen sumber daya alam tentang aturan kepemilikan publik atas air, ya, padang rumput, api, dan garam. Haram dimonopoli karena menyangkut kebutuhan hidup orang banyak. Ini bukti lagi. Kemudian tentang kitab nafkah atau hak hewan. Jadi yang dinafakohi itu bukan hanya istri atau keluarga, tapi ketika kita memiliki bahaim, kita memiliki hewan ternak, atau bahkan di kebun binatang ya isinya itu binatang buas juga, atau bahkan di lingkungan luar yang tidak dimiliki sebetulnya, itu kan harus dijaga juga. Nah, kalau di sini kita mengarah ke atau mengerucut ke nafkah supaya lebih mudah lagi, yaitu ketika kita memiliki hewan ternak, itu kewajiban syar'i bagi pemilik adalah tidak boleh menelantarkan atau menyiksa hewan. Ya, itu karena dalam hadis juga pernah disebutkan kan ada seorang wanita yang disiksa dimasukkan neraka karena kucing. Kenapa? Karena dia mengurung kucing, ditali, dikurung, tetapi tidak dikasih makan dan juga tidak dibiarkan untuk mencari makan sendiri. Itu sebetulnya sudah diajarkan dari dulu. Kemudian yang selanjutnya adalah kitab jihad atau etika perang. Nah, larangan itlaf atau perusakan. Bahkan saat perang itu dilarang menebang pohon, membunuh ternak musuh tanpa alasan syar'i. Ini kan bukti fikih sebetulnya sudah memberikan peran terhadap ekologi, terhadap lingkungan dunia. Nah, itu yang sebetulnya semua orang itu perlu tahu, apalagi umat Islam supaya bisa ikut memberikan sumbangsi atau partisipasi dalam menjaga lingkungan. Nah, kemudian karena bukti sudah ada dan juga argumen-argumen di atasnya itu sudah ada, itu kita perlu pengaman. Dalam fikih itu kita gunakan qawaid fikhiyah atau kaidah-kaidah fikih. Kaidah fikih itu kan banyak sekali. Tapi yang mengarah pada lingkungan ada kepada prinsip filosofis atau zero harm tanpa kerusakan itu didasarkan pada la dororo wala diroro. Tidak boleh berbuat kerusakan atau membahayakan dan juga tidak boleh membalas kerusakan dengan kerusakan. Nah, nanti prosedurnya seperti apa? Nah, kita mulai dari prosedur yang preventif, pencegahan. Nah, pencegahannya adalah ad-dororu, kerusakan atau sesuatu yang berbahaya, itu yudfa'u biqadril imkan. Harus dicegah semampu mungkin. Ya. Lalu ketika sudah terjadi kerusakan, itu kerusakan harus diapakan? Harus dihilangkan, harus dituntaskan. Kaidah fikihnya seperti apa? Yaitu ad-dororu yuzalu. Kerusakan yang sudah terjadi, terlanjur terjadi, itu wajib dihilangkan. Lalu selanjutnya adalah mitigasi atau ketika sudah terjadi, ketika sudah dihilangkan, maka harus ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya seperti kaidah fikih bagaimana? Yaitu yutahammalu ad-dororu al-khosu lidaf id-dorori al-ami. Yaitu menanggung rugi pribadi demi menolak bencana umum. Ketika misalkan saya sebagai pemilik pabrik atau pemilik tambang, ketika terjadi kerugian, maka saya harus menanggung kerugian pribadi untuk menolak bencana umum atau kemafsadatan kerusakan yang diterima orang banyak.
prioritasnya adalah darul mafasid aula min jalbil manafi, atau dalam redaksi lain darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil keuntungan sesaat. Nah, ini sebetulnya sudah seharusnya menjadi prinsip orang Islam ataupun bahkan menjadi etika sosial yang sudah seharusnya ada dan diketahui oleh halayak luas. Kemudian selanjutnya Mas Mubin, batasan darurat dan hukum. Nah, ini yang seringkali apa namanya dijadikan pembelaan ya oleh orang-orang yang mungkin belum paham lah, kita anggap saja belum paham tentang prinsip kedaruratan ketika terjadi darurat. Biasanya ini darurat, ini darurat. Ini seringkali disalahpahami atau salah dipraktekkan. Nah, kayak seringkali perusakan alam dilakukan dengan dalih darurat ekonomi misalkan. Dengan kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Tapi aslinya tidak berhenti di situ saja. Nah, harusnya ada kaidah yang mengunci kaidah itu, darurat membolehkan yang dilarang, supaya tidak disalahgunakan, yaitu ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Kedaruratan itu harus diukur dengan sekadar kebutuhannya saja. Nah, implikasinya adalah eksploitasi alam tidak boleh israf, tidak boleh berlebihan. Jika kebutuhan dasar terpenuhi, yaitu haram merusak, yaitu haram merusak. Sebagaimana contoh juga yang sering ada di kitab-kitab yang menjelaskan kaidah fikih itu, ketika seseorang dalam keadaan darurat, misalkan berada di tanah lapang atau di hutan, kemudian kok dia nggak ada makanan, kemudian kalau nggak makan mati, sedangkan di situ hanya ada daging babi, maka harus gimana? Nah, itu akan menerapkan darurat tubihul mahdurat. Darurat memperbolehkan sesuatu yang dilarang, yaitu memakan daging babi. Tapi khilafnya adalah apakah boleh memakan sampai kenyang ataukah sebatas ya yang penting dia masih hidup saja. Nah, ini khilafnya. Tapi yang paling unggul, yang paling populer itu adalah ya jangan sampai kenyang, makan sekiranya masih bisa hidup. Maka itu adalah contoh juga ketika kita dihadapkan dengan darurat ekonomi atau darurat pembangunan, ya tidak boleh israf, tidak boleh berlebihan. Gitu. Kalau sudah berlebihan, maka harus ada penegakan hukum atau takzir. Sanksi tegas bagi perusak lingkungan, itu nanti kejahatan lingkungannya masuk kategori takzir. Kebijakan penguasa atau kebijakan pemimpin. Pemerintah wajib membuat undang-undang untuk menindak tegas, tidak hanya membuat undang-undang ya. Karena kalau saya berbicara sebagai aktivis misalkan, itu pemerintah baru membuat undang-undang, tapi penindakan lanjutannya itu masih masif sekali atau masih berada di bawah yang seharusnya. Nah, kemudian ketika takzir, targetnya itu siapa? Targetnya adalah para pemilik pabrik, perusahaan raksasa yang tidak peduli dan merugikan masyarakat demi keuntungan semata. Nah, karena batasan bisnis atau sebuah korporasi itu dibatasi atau mukoyat oleh syarat mutlak, yaitu alla tadurro al-akhorin. Aktivitas pabrik atau perusahaan-perusahaan raksasa itu tidak boleh sama sekali membahayakan orang lain. Sebagaimana contoh dulu itu di Jepara, saya pernah mendengarkan di YouTube itu ada podcastnya Yai Anik Muhammadun, itu salah satu musoheh Basul Masail yang sangat masyhur di kalangan Karesidenan Pati bahkan nasional. Itu dulu pernah ada proyeksi atau rencana pembangunan nuklir di Jepara. Tetapi dibahsul masailkan itu. Dibahsul masailkan oleh para ulama karena mandorotnya itu terlalu besar, kemudian bahayanya itu akan banyak menimpa masyarakat umum, sehingga hasil bahsul masail itu memutuskan bahwasanya tidak boleh dibangun pabrik pabrik nuklir yang ada di Jepara. Itu tahun 90-an kalau tidak salah. Nah itu. Jadi ini peran pentingnya fikih, yaitu apa namanya tadi? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menolak kemadorotan, kerusakan itu didahulukan daripada menarik eh, ke, ke apa namanya? Kemanfaatan. Yang penting kemadorotan itu dihindarkan dulu. Tuh. Kemudian selanjutnya Mas Mubin.
Ke slide selanjutnya, ke bagian selanjutnya, Mas Mubin. Oh, Filosofi, belum. kontrol sosial, dan peran pesantren. Nah, ini sebetulnya bukan hanya peran pesantren ya, tapi peran institusi pendidikan. Karena yang dituliskan di kitab Nuansa Fikih Sosial itu peran pesantren dan lingkungan hidup, saya tuliskan di sini pesantren. Tapi sebetulnya ya institusi pendidikan juga harus memberikan peran ke sana. Yang pertama ada filosofi atau analogi kapal bersama. Mohon maaf, barusan anu ya. Kita masuk ke filosofi kapal bersama atau sesuai dengan hadis Nabi, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menggambarkan masyarakat itu diibaratkan penumpang kapal bertingkat. Penumpang di bagian dek bawah ingin melubangi kapal agar mudah mendapatkan air ataupun kekayaan laut di bawahnya. Nah, ini di situ ada dua pilihan sikap. Yang pertama diam. Nah, fa'iyyat serukuhum wa ma aradu halaku jami'an. Jika orang di atas membiarkan yang di bawah itu melubangi kapal, maka semuanya akan tenggelam. Tapi jika bertindak, wa in akhadhu ala aidihim najau wa najau jami'an. Nah, jika mereka mencegah tangan perusak itu yang ingin melubangi kapal, mengeksploitasi kekayaan di bawahnya, itu niscaya mereka akan selamat dan semuanya juga akan selamat. Ini adalah salah satu ibarah, salah satu ibarat yang sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, sudah didawahkan oleh Kanjeng Nabi, supaya kita juga bisa menerapkan dalam perawatan terhadap lingkungan atau pelestarian terhadap lingkungan. Maka pelajarannya adalah dalil ini adalah dalil wajibnya kontrol sosial. Kita tidak bisa diam melihat pencemaran atau pembakaran hutan. Jika alam rusak, kita semua ikut tenggelam, ikut terbakar. Nah itu. Kemudian peran pesantren itu seperti apa? Nah ini ditinjau dari tinjauan yang integratif. Kesejahteraan hidup itu kan tergantung pada prinsip keseimbangan atau tengah-tengah tawasud. Nah, tawasud atau tengah-tengah. Nah, degradasi lingkungan adalah akibat orientasi materi yang mengabaikan masa depan, tidak ada tawasud, pengambilan SDA berlebihan. Nah, tetapi apa namanya pelestariannya itu jauh dari eksploitasinya, jauh dari pengambilan SDA-nya, sehingga tidak tercipta yang namanya tawasud. Nah, nanti di masa depan, ya naudzubillah, kalau hal itu terus terjadi, ya bagaimana apa namanya kita kok masih mempertanyakan bencana terjadi? Bagaimana bisa kita masih mempertanyakan itu? Karena sebetulnya jauh-jauh hari sebelumnya itu sudah eh, dieksploitasi lingkungannya. Kemudian posisi pesantren atau institusi pendidikan, lembaga pendidikan, itu seperti apa? Bagaimana? Ya, sebetulnya sangat strategis sebagai miniatur kehidupan, karena sekolah, pesantren, lembaga pendidikan, semuanya itu adalah miniatur kehidupan masyarakat. Nah, pesantren memiliki modal, yaitu modal sosial yang kuat. Legitimasi antara kiai dan santri itu kan sangat kuat. Kalau di sekolah berarti ya guru dengan murid, kalau di universitas dosen dengan mahasiswa. Nah, mereka itu mampu menjadi agen perambatan gagasan modernisasi tanpa kehilangan jati diri. Tapi ini lebih-lebih ke pesantren yang mana jati diri pesantren dari dulu sampai sekarang itu kan alhamdulillahnya masih terjaga. Nah, jadi legitimasi itu perlu dikukuhkan lagi, perlu dikembangkan lagi supaya santri, kiai, dan semua lapisan di pesantren, yaitu generasi-generasi yang berpendidikan, itu mampu menjadi agen perambatan gagasan modernisasi tanpa kehilangan jati diri. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, pendidikan, strategi, dan penutup. Nah, nanti ini hanya, ya bukan hanya lah, ini adalah tawaran untuk lembaga pendidikan di zaman sekarang, entah itu pesantren ataupun bukan pesantren. Nah, jadi generasi yang harus dilahirkan itu adalah generasi yang soleh lingkungan. Tujuan pendidikannya adalah membentuk lulusan yang tidak hanya
ahsan dan anfa. Nah, ini kalau saya ambil ahsan dan anfa itu adalah slogan dari Amsilati, yaitu ahsan dan anfa yang mana berasal dari hadis khairun nas ahsanuhum khuluqa wa anfa'uhum linnas. Nah, tidak hanya ahsan yaitu terbaik dalam kualitas ibadah, tetapi juga anfa, paling bermanfaat bagi kelestarian bumi. Nah, itu yang harus dibentuk oleh lembaga-lembaga pendidikan sekarang. Tidak hanya kualitas amal ibadah ataupun dalam kehidupan kinerja, kehidupan karirnya, tetapi juga anfa yaitu paling bermanfaat kepada seluruh lapisan masyarakat melalui kelestarian bumi. Nah, yang diajarkan itu tawarannya seperti apa? Tidak hanya belajar materi-materi dan materi, tetapi diajarkan untuk adanya trilogi tanggung jawab setiap individu, yaitu yang pertama terhadap diri sendiri. Seorang murid, seorang siswa, mahasiswa, santri harus memiliki tanggung jawab kepada diri sendiri, yaitu melalui peningkatan kapasitas pribadi, terus belajar, terus menambah keilmuan untuk beribadah melalui pengelolaan alam. Kalau konteksnya adalah lingkungan hidup. Lalu terhadap orang lain yang kedua, yaitu perilaku rasional dan komunikatif dalam interaksi sosial ekologis. Dengan orang lain tidak boleh sampai merugikan, tidak boleh sampai merusak orang lain, ataupun harta orang lain, kepemilikan orang lain itu jangan sampai dirusak. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab kepada Allah, yaitu dengan disiplin mematuhi norma agama, taat terhadap perintahnya, larangannya, dan kalau kita kontekskan dengan tema ini, yaitu dalam pengelolaan sumber daya alam, tidak boleh itlaf. Sebagaimana saya pas awal itu ikut kajiannya Ustadz Albar kan di ayat Al-Quran itu cukup banyak. Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang supaya kita itu tidak boleh merusak bumi, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, ya kan? Dan ayat-ayat yang lain. Itu sebetulnya ya sudah di digagaskan, ditegaskan oleh Al-Quran. Strategi dan tantangan implementasinya seperti apa? Yaitu metode pendekatan pesantren, strategi utamanya adalah mengutamakan pendekatan motivasi atau persuasif. Memang yang baru bisa dilakukan adalah pendekatan motivasi, mengubah perilaku secara fundamental dari yang sebelumnya acuh tak acuh, tidak peduli terhadap lingkungan. Nah, menjadi seseorang yang peduli terhadap lingkungan. Itu yang pertama. Dampaknya memang jangka panjang, tapi dibanding sekadar proyek fisik sesaat yang hanya berjalan sekali dua kali, itu kan lebih baik ya mulai persuasif dari sekarang meskipun itu jangka panjang. Lalu metode integrasinya seperti apa? Yaitu isu lingkungan tidak berdiri sendiri, nah, tapi masuk ke kurikulum akidah, syariah, dan akhlak. Itu kalau di madrasah aliyah mungkin ya, atau di pesantren. Kalau di di sekolah-sekolah mungkin kan sudah ada IPA, ya kan? Kalau di eh, universitas ya samalah kurang lebih ada pembelajaran seperti itu supaya merawat lingkungan. Tantangannya yaitu memerlukan waktu yang panjang. Semuanya memang butuh waktu, tidak bisa instan. Butuh kesiapan internal dan penyamaan persepsi kalau metode integrasi ini diterapkan. Ya, harus kesiapan internal itu sudah siap, kemudian penyamaan persepsinya sudah ada. Langkah awalnya pesantren atau lembaga pendidikan, institusi pendidikan itu harus merumuskan peran spesifik, yaitu motivator, dinamisator, fasilitator yang memfasilitasi semua itu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kesimpulan singkatnya yaitu menjaga keseimbangan ekosistem bukanlah sekedar tren sosial. Bukan hanya kita ikut-ikutan ketika kemarin ada banjir, kemudian ketika ada eksploitasi alam, tambang, kita tidak cuman ikut-ikutan FOMO, ngomong-ngomong tok. Itu bukan hanya tren sosial, tetapi sebetulnya itu adalah manifestasi, adalah pengejawentahan dari kesalehan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu kan banyak sekali. Sering saya sampaikan kepada teman-teman saya di pesantren, ibadah itu kan banyak sekali. Karena Allah itu tahu sifat dasar manusia itu gampang bosan. Sehingga ibadah melalui lingkungan ya bisa, ibadah berpuasa ya ada, ibadah sholat ada, zakat ada. Nah itu. Jadi kalau konteksnya lingkungan, maka ini juga bisa sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya
kalau kita mampu menyelamatkan lingkungan, insya Allah kita akan meraih Sa'adatul Daro ini sebagaimana itu adalah makosid syariah. Muara makosid syariah adalah Sa'adatul Daro ini, yaitu kebahagiaan, kesejahteraan di dunia dan akhirat. Semoga kita semua bisa mendapatkan kesejahteraan itu, baik di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman, terima kasih kepada Binatar Slunggoh, terima kasih kepada seluruh tim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas pemaparan materinya dari Ustadz Alfan Najibah Yusuf. Sungguh sangat ini ya membuka wawasan kita bagaimana agama kita, agama Islam tentunya sangat memperhatikan dengan lingkungan. Tadi disebutkan dalam pemikiran bukunya Kiai Haji Sahal Mahfud, fikih sosial, nuansa fikih sosial, bahwa memang fikih itu tidak hanya dalam konteks ibadah, hubungan kita kepada Allah, namun juga bagaimana fikih itu bisa mencakup dalam ranah sosial. Begitu pula tadi disinggung dalam Syekh Yusuf Al-Qardawi yang sudah mengingatkan kita bahwa ranah lingkungan ini sudah bisa dikaitkan dengan hukum Islam seperti wajib, makruh, haram. Maka kesimpulannya tadi bahwa ketika kita sudah mengikuti maqasid syariah yang bertambah satu tadi dengan hifdzul bi'ah, maka tujuan kita yang terakhir adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke, mungkin kita beranjak ke sesi pertanyaan. Kita buka 3 pertanyaan. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa mengaktifkan mikrofon langsung atau via chat langsung ya. Ketik di kolom chat ini di bawah. Oke, ada satu pertanyaan masuk. Oke, dari Okti Putri Ana, izin bertanya Ustadz. Tadi kan dikatakan kalau kita tidak boleh diam saja jika ada yang mencemari lingkungan dan merugikan masyarakat. Namun, sebagian masyarakat awam tidak punya power buat melawan. Bagaimana kita harus menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Cek. Apakah mau dijawab langsung apa nanti sekaligus tiga Ustaz? Pertanyaan ini ya, yang ada di komentar ya. Iya, betul. Oh iya. Terserah moderator ini. Oke, mungkin Dikumpulkan langsung dulu, dijawab dijawab. langsung aja Ustaz. Pertanyaannya ini ya. Kita tidak boleh diam saja. Memang ketika ada yang mencemari lingkungan, tapi sebagian masyarakat tidak punya power buat melawan, gitu ya. Ya. Eh, Memang di Indonesia itu kita tentu menyadari lah cukup kompleks negara Indonesia itu ketika kita sebetulnya melihat bentuk kedoliman ataupun bentuk kerusakan lingkungan itu sulit sekali suara kita itu sampai ke atas untuk ditindaklanjuti oleh pemimpin atau eh, pemimpin yang berwenang ya atau pihak yang berwenang. Tapi sebetulnya ya meskipun ini sebetulnya apa ya agak-agak dilema karena saya sendiri pun merasakan gini lah. Ketika saya sudah tidak membuang sampah sembarangan, ketika saya sudah menyuarakan bagaimana lingkungan untuk dijaga, tapi kayak impact-nya itu tidak ada atau buahnya itu tidak ada. Pemerintah ya mungkin tanggapannya itu tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu langsung ditindaklanjuti atau dibaca saja bahkan belum tentu. Nah, tetapi ya kita mulai tanggung jawab dari diri kita sendiri lah. Eh, Andaikan adapun ketika pemerintah di atas sana itu kurang menanggapi karena permasalahan negara itu begitu banyak, begitu kompleks sehingga ini belum bisa ditangani, maka ya kita mulai dari diri kita sendiri. Nah,
Kalau dalam dawuhnya Sayyidina Umar, kalau tidak salah itu, ibda binafsik semua biman ta'ulu. Meskipun ini sebetulnya riwayat ini itu untuk para pemimpin ya, ibda binafsik. Mulailah dari dirimu sendiri sebelum kepada orang yang kamu tanggung jawabkan. Ini kan untuk pemimpin kan kritik-kritik kayak gini dari Sayyidina Umar. Tapi kita juga bisa menerapkan mulai dari kita sendiri meskipun sebetulnya yang di sana itu tidak peduli, tapi ya itu sebagai tanggung jawab kita kepada Allah. Lakukan itu saja meskipun kita melihat tambang di mana-mana, yang eksploitasi alam di mana-mana, setidaknya ya kita sudah menyuarakan atau kita sudah menjaga mulai dari diri kita sendiri. Bagusnya lagi ketika santri ataupun kita sebagai orang yang terus ingin belajar, itu suatu saat mampu mengarah atau bisa menempati di tempat sana. Bukan kita mencari jabatan ya, tetapi kita untuk apa namanya memperbaiki lingkungan dengan kapasitas yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki. Nah, maka kita sekarang sebelum kita sampai ke sana, yang harus kita lakukan adalah tanggung jawab kepada diri kita sendiri, meskipun itu tidak diperhatikan. Lalu kita belajar supaya suatu saat, ya, siapa tahu nanti kita bisa berada di tempat itu, sehingga kita bisa menanggapi permasalahan lingkungan dengan tanda tangan kita sendiri, atau dengan keputusan kita, otoritas kita lah. Seperti itu intinya ibda binafsik mulai dari diri kita sendiri, dari dirimu sendiri. Oke. Eh, Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Putri Ana tadi ya. Ya, jadi mau nggak mau kita apa-apa ya harus mulai kesadaran dari diri kita dan lingkungan sekitar kita. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, dipersilahkan ya. Mungkin bisa langsung aktifkan mic atau via kolom chat. Hmm. Oke, ini ada pertanyaan dari grup chat. Ya, Nah, tadi Ustadz menjelaskan bahwa untuk menjaga lingkungan ya memang harus dimulai dari diri sendiri. Nah, tapi ya. eh, kadang kita sudah mulai dari diri sendiri, tapi masyarakat atau bahkan keluarga saudara kita malah mencela kita. Dan itu malah bikin saya untuk ragu untuk meneruskan. Itu gimana untuk tipsnya, Ustaz? Ini berarti lebih ke motivasi ya jadinya ya. Iya, Ketika misalkan saya sudah melakukan kebaikan, yaitu tidak membuang sampah sembarangan, misalnya menjaga lingkungan, tetapi orang terdekat kita atau orang-orang yang dekat dengan kita justru mencela kita ya. Ya, eh, sebetulnya kalau saya belajar, kami santri Amsilati belajar itu, ini dakwah Abahayai lah. Ini sepertinya Mas Mubin dulu pernah mencatat itu di kajianku. Dakwahnya Abahayai bahwa orientasi kita itu adalah mengukir prestasi di hadapan Allah, bukan di hadapan makhluknya. Itu orientasi kita, kita semua sandarkan kepada Allah, prestasi yang ingin kita capai sandarkan semuanya kepada Allah, jangan sampai kita gantungkan kepada manusia. Kira-kira seperti itulah. Meskipun ya terkadang kita dilema, saya melakukan kebaikan ke orang dekat saya kok malah mencela. Nah, tapi yang namanya kebaikan itu ya kebaikan, yang namanya keburukan itu keburukan. Nah, atau mungkin mereka belum bisa merasakan manisnya kebaikan itu. Kebaikan itu kan manis. Bahkan kalau dawuhnya guru saya, ini nanti akan saya analogikan. Guru saya itu dawuh, tetaplah cinta kepada ilmu meskipun kamu belum bisa merasakan manisnya. Nah, kita samakan juga, tetaplah cinta kepada kebaikan meskipun kamu belum bisa merasakan manisnya. Nah, kira-kira seperti itulah. Tentu pasti akan ada manis yang kita dapatkan suatu saat nanti. Seperti itu ya. Ya mungkin kalau kurang memuaskan mohon maaf.
Oke. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa menjawab. Oke, mungkin ini ya pertanyaan terakhir di kolom chat satu lagi. Mm-mm. Ilmu fikih itu kan luas dan bahkan tidak akan habis dibahas untuk dipelajari selama hidup. Semisal, dalam beribadah banyak yang sudah kita kerjakan ternyata masih keliru. Itu bagaimana solusi baiknya untuk bisa mengimplementasikan fikih yang baik di keseharian kita. Gitu, Ustaz. Terima kasih. Semua pertanyaannya cukup bagus ya. Alhamdulillah ini berarti pada eh, serius dalam belajar fikih. Pertanyaannya ketika kita sudah beribadah tapi banyak yang keliru ya, atau Mm-mm. ternyata masih keliru. Ya, kembali ketika seorang pelajar melakukan kesalahan itu atau bahkan dalam fikih ya, ketika kita berijtihad kok salah, kita tetap mendapatkan pahala. Allah. Satu pahala kalau kita berijtihad atau kita mengamalkan fikih tapi kok masih salah, itu kita tetap mendapatkan satu pahala. Adapun kalau benar, maka pahalanya akan menjadi dua. Itu ada di hadis Nabi dan juga memang menjadi pedoman ijtihad para mujtahid. Ketika kita sudah melakukan yang keliru, kalau itu sifatnya misalkan sholat ya, sholat keliru, maka itu kan secara fikih harus dikodok. Tetapi kodoknya itu tidak, sifatnya itu tidak, eh, kalau bahasa usul fikihnya itu apa namanya, fauron, tidak harus segera. Yang harus segera itu adalah kodok ketika kita sengaja meninggalkan. Ketika kita sengaja meninggalkan itu harus segera dilakukan, harus segera dikodok. Tapi kalau udur itu adalah ya namanya udur, maka tidak harus segera dilakukan. Nah, kalau rekomendasi atau saran dari para ulama, ketika misalkan kita sholat kok masih salah, baik dari wudhunya, mulainya, takbirnya, dan sebagainya, maka kodoknya adalah ketika kita sholat, misalkan sholat duhur, maka nanti nambah sholat satu lagi untuk niat mengkodok apa yang kita lakukan keliru sebelumnya. Nah, begitu pula untuk ibadah-ibadah yang lain. Kalau sifatnya itu harus dikodok, ya maka harus dikodok. Tapi itu sifatnya itu apa namanya tidak ketat. Waktunya itu tidak harus segera dilakukan. Nah, itu bisa diimplementasikan dalam keseharian kita ketika kita melakukan kesalahan ibadah. Ya, fikih itu fleksibel di situ. Begitu fleksibel. Bahkan apa namanya kalau guyonannya ulama, ini saya baca juga di kitab Aluma. Sebetulnya kodok itu tidak ada. Kodok itu tidak ada. Karena kalau kita sudah tidak melakukan sholat misalkan, maka ya sebetulnya sudah hilang kewajiban sholat itu. Maka tapi kita berdosa. Seperti kita misalkan sekolah ya. Kita sekolah mulainya kan jam 7 sampai jam 12 misalkan. Tapi itu sudah selesai waktunya. Masa kita mau masuk jam 12? Kan itu kan sudah selesai. Nah, maka karena memang Nabi dulu pernah ditakdir kodok, dan ini juga menjadi fikih kan, ditakdir kodok ketika Nabi itu dulu subuh-subuh itu sama sahabat Bilal disuruh bangunin tapi malah ikutan tidur. Nah, itu Nabi jadi kodok. Tapi itu sebagai pembelajaran syariat untuk kita. Jadi sekali lagi, kalau kita masih keliru, kalau itu sifatnya harus dikodok, ya harus dikodok meskipun sifatnya tidak fauron, tidak harus segera. Tapi kalau sifatnya tidak harus dikodok, maka untuk kedepannya kita harus optimalkan kembali, sempurnakan sembari belajar. Ketika ada kesalahan-kesalahan kecil, kita perbaiki yang kecil-kecil itu, sehingga dari kemenangan-kemenangan kecil atau kita berhasil memenangkan, memperbaiki kesalahan-kesalahan kecil itu akan menjadi kemenangan yang besar, akan menjadi ibadah kita itu sempurna secara fikih. Itu ya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa menjawab tadi pertanyaan dari saudari Halimatus Salma. Baik, Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir kajian pada malam hari ini dan ini merupakan sesi terakhir, sesi kelima dari rangkaian Muslim Millennial Talks yang diadakan oleh Majelis Taklim Bina Darussuloho. Semoga kajian pada malam hari ini sekaligus penutup menjadikan kita husnul khotimah dalam menuntut ilmu selama 5 sesi ini. Dan semoga Amin. apa yang sudah Ustadz Alfan tadi sampaikan bisa menambah wawasan kita dan juga menambah kesadaran kita sebagai muslim bahwa Islam agama kita sudah uh,
memperingatkan atau mengingatkan bahwa lingkungan juga masuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum saya tutup, izin untuk foto bersama. Bagi teman-teman yang berkenan untuk on cam, mengaktifkan kamera, dipersilakan ya. Oke, baik. Saya hitung ya Ustadz. Nggih. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke, oke. Alhamdulillah. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas waktunya dan kesediaannya Ustadz Alfa Najiba. Nggih. Semoga sukses selalu, sehat selalu, dan selalu dalam kesemangatan dan dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami selaku moderator dari Majelis Taklim Bina Darussuloh menyampaikan mohon maaf atas segala kekurangan dan uh, ucapan perbuatan dalam sesi kali ini. Kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.